Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari penampilan individu kelima ya, Bu Hajati sebagai calon ibu penggerak. Kemarin-kemarin Ibu sudah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan Bu Hayati. Jadi kemarin Bu Hajati sudah melakukan pra observasi, kemudian sudah melakukan juga observasi yang terhadap Bu Hayati di dalam pembelajaran yang Bu Hayati lakukan bersama dengan siswa. Nah, kali ini kita lanjut dengan pasca observasinya yang nanti akan dilanjutkan oleh Bu Hayati terhadap Bu Hayati. Silakan Bu Hayati dilanjutkan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hajati SPD CGP Angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Barat. Saya kali ini juga tidak sendiri, ditemani oleh BP saya, Studi SPD MPD, kemudian Ibu Nur Hayati SPD, beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sawang. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya Bu Nur Hayati, mungkin kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan. Di sini dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Bu Nur perasaannya terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin karena baru terbiasa, ya saya agak sedikit tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Alhamdulillah. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kalau tahapannya, mungkin saya sudah membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangan, ada dua area pengembangan yang saya lakukan. Yang pertama, area pengetahuan. Di area pengetahuan, siswa mampu menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks Rikon. Sementara di area keterampilan, siswa mampu mempresentasikan teks Rikon. Alhamdulillah ya. Area pengembangan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menurut Ibu Nur, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Menurut saya, proses pembelajarannya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Namun demikian masih ada sedikit kekurangan. Kekurangannya mungkin di mana, Bu? Mungkin kekurangannya karena siswanya banyak, ada sebagian anak yang terlihat kurang aktif. Baik Bu. Kira-kira kenapa anak-anak tersebut kurang aktif di dalam proses belajar mengajar, Bu? Mungkin karena pembagian kelompoknya terlalu banyak. Jadi saya hanya memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan minat gaya belajarnya. Kemudian apa rencana Ibu untuk pembelajaran ke depannya, Bu? Insya Allah saya akan memetakan kebutuhan murid tidak hanya sesuai dengan gaya belajar, namun akan berdasarkan minat dan kesiapan belajar mereka, sehingga anak akan merasa nyaman dalam belajar. Berarti itu adalah rencana Ibu ke depannya akan menyesuaikan kenyamanan anak didik dengan menggunakan gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dibandingkan dengan yang kemarin. Insya Allah Bu, semoga saja yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya tepatnya belum bisa saya tentukan. Insya Allah nanti secepatnya. Bagus sekali Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan secepatnya. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada
kepada ibunya untuk memberikan sedikit informasi. Terima kasih Bu Hayati sudah melakukan observasi terhadap Bu Hayati. Bu Hayati mata pelajarannya bahasa Inggris ya. Oke, kemarin untuk ininya itu pakai alur untuk ya. Oke, dari beberapa yang sudah Ibu pelajari dari Bu Hayati sendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu kan Ibu lakukan pemetaan terlebih dahulu ya di pra-nya, kemudian Ibu lakukan di observasinya ketika di kelas Ibu lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang dimasukkan KSE juga? Ya. Oke, kalau misalkan di pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, Ibu pasti akan buat LK ya? LKPD ya. LKPD itu apakah Ibu sesuaikan dengan tingkatan anak-anaknya atau sama? Tidak sama, sesuai dengan tingkatan kemampuan. Jadi anak kalau yang audio visual itu pasti soal LKPD-nya disesuaikan dengan gaya belajar. Pernah nggak Bu kalau misalnya LKPD-nya itu sama, tapi Ibu kelompokkan juga sesuai dengan gaya belajarnya, tapi soalnya itu sama. Soalnya sama. Kadang-kadang ya ada. Nah, cara Ibu melakukan asesmen penilaiannya gimana? Itu kalau sama. Kalau sama LKPD-nya sama, mungkin yang kita lakukan ya kecepatan jawabannya, kecepatannya. Oke, ada nggak Ibu buat rubrik penilaiannya berbeda disesuaikan dengan gayanya si siswa? Jadi gini Bu, kalau misalkan itu nggak buat LKPD-nya itu berbeda-beda, ya kan? Rubrik penilaiannya harus berbeda. Jadi soalnya boleh sama. Soal boleh sama, tetapi kadang-kadang rubrik penilaiannya itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kan ada sekarang kadang-kadang LKS. Nah, LKS itu kan nggak ada dibuat sesuaikan dengan bidang-bidang atau gaya-gayanya kan. Nah, itu otomatis kan sama kita berikan kepada siswa. Tapi gaya jawaban dari si siswa itu harus kita analisiskan, disesuaikan dengan gayanya dia. Nanti biasanya kalau anak kinestetis, kalau jawab itu harus gimana? Kalau anak audio visual, pasti ketika dia jawab soalnya itu pasti lebih rinci, kemudian lebih panjang, ya kan? Nah, dari situ kita lihat hasil belajar. Jadi nggak mesti memang harus kita buat perbedaan susah. Kadang-kadang kan nggak sempat kita. Kadang-kadang kan dulu ada kegiatan lain. Jadi kalau ini nggak tahu ya, dari awal saya masuk ke situ saya pikir gini, yang pertama ini saya harus menimbulkan rasa cinta dia ke saya gimana. Jadi kalau saya nggak masuk sehari aja, Ibu kemana Bu kemarin? Ibu nggak masuk Bu, Ibu lainnya gitu. Jadi kan saya menimbulkan rasa cinta itu bukannya dari apa? Ya bisa dari media pembelajaran yang terlalu. Jadi apalagi anak-anak saat ini kan memang gadget itu suka kali ya. Jadi boleh dipakai. Kalau aplikasi itu ada aplikasi Pixel, ada aplikasi apa lagi ya, Comic Reader, itu juga boleh sebenarnya. Kalau saya biasanya pakai Pixel. Pixel itu nanti karakternya itu kita buat sendiri. Tapi kalau misalnya di Canva kan emang bukan. Kalau di Canva nggak bisa kita ikutin FS L2SE, karena kalau itu kan udah ada template-nya. Nah, tapi kalau misalnya di Pixel itu kita ciptain sendiri karakternya, gitu ya. Memang nggak apa-apa. Mulai dari Canva juga boleh. Kalau kayak bahasa Indonesia itu kan ada teks prosedur. Teks prosedur itu kan teks lengkap. Kan bagusnya kita kan pakai komik. Nah, gitu ya. Jadi saya pakai ini. Jadi kan kalau kita nggak pakai media kayak mana dulu kayak hambar, kayak enak ya. Kelihatannya tuh kalau di kelas kalau kita pakai ceramah kayaknya udah efektif untuk anak-anak saat ini. Ya kan? Oke Bu, yang sudah Ibu program, yang sudah Ibu jalankan dan yang akan Ibu jalankan Buat anak-anak
yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan, kalau kami di sini ada membuat apa namanya sabun cuci piring ya di program sabun cuci piring yang sudah selesai dulu. Itu kami beli apa namanya bahan-bahannya, kami racik sendiri, kemudian kami setelah jadi kami kemas ke dalam kemasan. Kemudian yang pertama mungkin kami sebagai bentuk penghargaan pada anak-anak kami bagikan kepada anak-anak tidak. Kemudian kami di sini kami jual ke guru-guru. Kemudian ada juga yang kami jual di koperasi sekolah. Ada di Berapa itu harganya? bervariasi. Ada yang 8.000, ada yang 5.000. Pokoknya Tergantung dengan kemasannya ya. belinya. Oh, gitu. Ukurannya, tergantung ukurannya dari belinya. Kemudian kalau yang lain kami juga ada membuat apa namanya di sekolah kami lah ada luas berbagai. Jadi kami buat apa namanya menanam sayur-sayuran. Kemudian menanam sayur-sayuran di situ. Kemudian hasil panennya juga kami jual di sekolah. Kira-kira Bu, nanti yang waktu itu akan ibu bawa di panen raya itu apa yang akan ibu bawa? Kan nggak mungkin kita bawa sendiri ya. Sebenarnya bisa aja sih Bu, kita bawa gitu. Mungkin ada juga yang mau beli kan. Cuma masalahnya kan agak repot ya kalau kita bawa seperti itu. Nah, sekarang tuh proyek-proyek yang ibu jalankan itu setidaknya bisa ada hasil. Jadi nanti kan kemungkinan mungkin lokal karya itu masing-masing CDP itu 10 karya. Ada apa namanya payung baru. Oh, kalau bahasa Aceh kan payung baru dari garu-garu. Dari apa? Dari Batok. kelapa, kemudian dipasang apa ya kayu ya gambarnya dari kayu dari pohon pinang. Kemudian mungkin nanti bisa sabun cuci piring itu bisa dipakai sabun cuci piring. Kemudian apa tempat taruh vas dengan vas bunga, bukan dengan vas bunga di vas bunga. Dari apa itu? Dari tali ya, dari tali. Oh, berarti itu udah ada program. Oke, itu kan programnya program proyek ya. Kalau misalkan program yang ibu lakukan kan kita ada praktisi mengajar, ada praktik-praktik yang seperti apa tuh? Ada nggak ibu buat? Di sini kan ada 2 CDP ya. Satu kemarin kan sudah ada yang buat komunitas nggak di sekolah? Sudah ada terbentuk untuk komunitas mungkin sudah ada tapi belum maksimal. Berjalannya apakah tiap minggu atau sebulan berapa kali? Kalau di sini mungkin 2 minggu sekali. Tapi itu harus jadi wajib ya? Itu apa tuh? Untuk apa? Kami di sini dalam bentuk diskusi untuk apa namanya membuat pembelajaran nanti kita bawa belum ke apa namanya produknya. Setiap ibu buat itu ada aplikasi ya. Itu kan kayak praktisi mengajar itu, praktisi apa ya? Ini praktik baik itu seharusnya setiap membuat LKPD-nya disesuaikan dengan gaya atau minat atau tujuannya siswa itu nggak apa juga kalau kita mampu. Tapi kalau kadang-kadang kan hari itu terus sibuk nggak sempat gitu ya. Jadi bisa berdasarkan asesmen yang berbeda. Oke, mungkin untuk ada dulu dari semua kegiatan yang sudah pelajari sampai modul 3 ya, sudah 3 ya. Apa yang sudah ibu lakukan di dalam pembelajaran? Mungkin dari sudah banyak mungkin yang kita pelajari dari pemeriksaan itu di dalamnya ada apa modul
apa gitu ya. Memang setiap itu ada rutin dibuat. Jadi kan untuk jadi sekolah penggerak pun itu termasuk ke dalam penilaian. Jadi setiap CGP yang sudah ada di sekolah ini kan walaupun masih berjalan beberapa orang yang masih di angkatan berapa itu digabungkan aja Bu, kira-kira nanti kita buat apa kegiatan seperti itu. Jadi bagi mereka pun yang udah apa ya, yang baru-baru belum selesai pun bisa dicontohkan elaborasi gitu kan, bisa ada dampak baik kan untuk sekolah gitu kan, apalagi kalau sekolah bilang ya bisa jadi sekolah penggerak gitu. Jadi supaya nilai-nilainya itu dari situ dulu. Setiap itu ada rutin, kemudian proyek-proyek yang dilakukan itu ada dampak hasilnya gitu. Oke, tadi ada beberapa program ya yang sudah dilakukan ya di komunitas praktisi di modul 23 itu apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan teman sendiri. 23 berarti coaching untuk seperti CPDP. Makanya yang dilakukan. Mungkin sudah Kalau sama Bu Nur Hayati saja. Untuk Hayati, mungkin kalau coachingnya kalau secara TGP mungkin ada Yang fisika di kelas ini di sekolah ada berapa? ada dua. Sama yang fisika sendiri ada nggak? Untuk observasi kelas. Atau observasi kelas atau ibu buat diskusi atau apa gitu. Diskusi, insya Allah ada mungkin untuk segala observasi kelas mungkin belum. Kalau bisa itu mulai dari situ dulu ya. Karena kan ini berbeda di satu eksak satu lagi humaniora ya. Jadi kalau misalnya itu nanti ibu nggak tahu tuh kalau misalnya kali ini mulai dulu dari sama kawan sejawat, nanti baru lihat kan bukan maksud saya bukan bilang nggak boleh sebenarnya, apalagi ibu ngajarin pembelajaran diferensiasi kan semuanya juga masuk gitu ya. Dari Bu Nur Hayati sendiri apa yang sudah memanfaatkan dan banyak yang sudah diberikan oleh CGP ini yang baru bisa. Ya, alhamdulillah saya juga merasa termotivasi dari dulu. Yang pertama untuk mengikuti CGP ini kayaknya kami mau enggak, kalau sekarang berharap lulus. Iya, berharap lulus. Melihat kali ini ya betul banyak perkembangan saya. Dari segi mengajarnya, menghadapi murid, yang bersosialisasi dengan rekan kerja, udah ada perubahan ya banyak. apalagi pembelajaran berbasis dari itu ya. Ya, Dia nggak tahu apa-apa, sekarang udah tahu share screen udah tahu. nggak tahu dan nggak mau Nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu. Oke, Tapi sekarang insya Allah semoga lulus akan menjadi CGP yang akan lulus. angkatan 10. Kemarin gagal, kemarin gagal. Udah ininya, udah simulasi sudah. Kemarin simulasi bukan kayak gini. Tuh apa? Poster ya. Berarti ini sudah selesai hasil observasinya dihadapi ke Bu Nur Hayati ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Course ini juga sudah lumayan ya Bu ya. Cuman kalau bisa boleh. Sebenarnya kalau kita course itu banyak menggunakan modul ini tuh lebih bagus kan. Kelihatan gitu ya kalau misalnya kita pakai. Nah itu dia, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada pilihan ke-75. Saya akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur Hayati. Terima kasih juga kepada Ketua yang Astuti. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.